Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man saru ala najihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqnal ikhlas fil 'ilmi wal 'amal ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, dalam satu tempat di antara tempat-tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala daripada tempat-tempat yang ada di atas buminya Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Fathul Qaribil Mujib yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sebuah kitab yang membahas tentang fikih dalam mazhab Syafi'i. Dan pembahasan yang sebelumnya, pertemuan yang sebelumnya, kita memasuki pembahasan najis, dan kita membahas atau membaca sebagiannya, dan insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan najis. Maka di sini musannif rahimahullah taala beliau mengatakan qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhala fasiha jannatihi Allahumma amin. Wa kaifiyatu ghaslin najasati, dan tata cara mensucikan najis, in kanat musyahadatan bil aini, jika dia terlihat dengan mata, wahyal musammatu bil ainiyah, dan itu yang disebut dengan najis aini atau najis ainiyah. Takunu bizawali ainiha, yaitu dengan menghilangkan wujud najisnya. Wa muhawalati zawali awsafiha, dan berusaha menghilangkan sifat-sifat yang menyertai wujud najisnya. Min ta'min, dari rasa, au launin atau warna, au rihin atau baunya. Maka di sini musannif rahimahullah taala membahas satu permasalahan, yaitu masalah pembagian najis dibagi menjadi dua, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis ainiyah sebagaimana yang disebutkan oleh musannif rahimahullah taala itu adalah najis yang bisa dilihat wujudnya. Wujud najisnya bisa dilihat, maka itu disebut najis ainiyah. Adapun najis hukmiyah, maka ini adalah najis yang sudah tidak ada wujud najisnya, namun tempat yang terkena najis tadi belum disucikan. Seperti pakaian yang terkena kencing, kemudian dia kering karena sinar matahari atau angin, dan belum pernah diguyur air, maka ini namanya najis hukmiyah. Nah, di sini musannif rahimahullah taala beliau mengatakan, adapun najis yang sifatnya ainiyah, maka tata cara membersihkannya adalah dengan menghilangkan wujud najisnya beserta sifat yang menyertainya. Ketika kita melihat ada kotoran, misalkan kotoran hewan, taruhlah kotoran ayam, maka ini najis. Maka ketika ingin membersihkan kotoran hewan tadi, kita harus hilangkan wujudnya. Wujud najisnya harus hilang. Kemudian ketika wujud najisnya hilang, dihilangkan juga sifat-sifat yang menyertainya. Misalkan ada bekas warna, atau mungkin ada bekas bau yang masih tersisa, maka ini juga harus dibersihkan. Itu kalau najisnya apa? Ainiyah.
Itu kalau najisnya ainiyah. Kemudian beliau melanjutkan pembahasan atau masalah yang kedua, yaitu masalah terkadang ada najis yang mungkin hilang wujud najisnya, tapi salah satu sifatnya itu tidak bisa hilang dengan mudah. Karena mungkin saking kuatnya sifat itu. Entah mungkin warnanya, atau mungkin baunya yang cukup kuat, atau mungkin rasanya. Maka di sini beliau melanjutkan untuk membahas pembahasan atau masalah yang kedua, yaitu baqa athar najasah. Tentang tersisanya bekas najis. Faqal musannif rahimahullah ta'ala, beliau melanjutkan, fa in baqiya ta'mun najasati, maka apabila tersisa rasa najisnya, dharra, maka itu memudaratkan. Maksudnya kalau dalam kitab fikih dharra itu hal tersebut masih dianggap hukum sebelumnya. Ya, dianggap hukum sebelumnya itu kalau dalam istilah kitab fikih. Jadi dharra di sini berarti apa? Dia masih dihukumi najis. Kalau yang tersisa adalah apa? Rasanya. Karena ketika rasanya masih tersisa itu menunjukkan apa? Wujud najis masih ada. Ya. Lahu dalalatun qawiyah. Ya. Bahwasanya dia memiliki apa? Petunjuk yang sangat kuat bahwasanya memang najisnya masih ada ketika masih ada rasanya. Aulaunun atau warna, aurihun atau bau. Asura zawaluhu yang sulit untuk menghilangkannya, lam yadur, maka tidak memudaratkan, maksudnya tidak masalah. Dalam artian sudah tidak dianggap atau dimaafkan. Lam yadur di sini maknanya dimaafkan. Maka di sini kita tahu sifat yang menyertai wujud najis atau wujud zat itu ada 3, rasa, warna, dan bau. Kalau rasa, kalau yang tersisa adalah rasanya saja, maka ini masih dianggap najis yang tidak dimaafkan. Yang kedua, jika yang tersisa adalah bau plus warna, maka ini juga masih dihukumi najis yang tidak dimaafkan. Kenapa? Karena kalau yang tersisa adalah bau plus warna, itu menunjukkan memang wujud najisnya masih ada. Memang wujud najisnya apa? Masih ada. Ya. Baik. Yang ketiga, yang tersisa hanya warna saja atau bau saja. Yang tersisa hanya warna saja atau bau saja. Maka ini yang disebut oleh musannif di sini lam yadur, maka ini tidak masalah, maksudnya dimaafkan. Kalau misalkan warnanya kuat, misalkan darah, agak sulit untuk menghilangkannya. Maka kalau misalkan masih tersisa bercak darahnya, ya, semisal darah haid misalkan, maka ini dimaafkan. Ya. Meskipun di situ masih ada apa? Warna darah. Ya, atau mungkin bau kotoran yang sangat menyengat, yang sangat kuat, sehingga dibersihkan pun masih, dicuci dengan air masih ada baunya. Kalau itu baunya saja maka ini dimaafkan. Landasannya apa? Landasannya adalah satu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, bahwasanya salah seorang wanita itu sahabat Khawlah binti Yasar radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau ini haid dan beliau cuma punya satu kain untuk penutup darah haidnya. Ya, untuk penutup darah haidnya. Maka bagaimana, apa yang harus dilakukan? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tahurti faghsilihi tsumma shalli fihi." Kalau sudah bersih ya silakan kamu cuci pakaianmu. Ya. Kemudian salatlah dengan pakaianmu itu. Ya. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi, bagaimana kalau misalkan ya darahnya memang sudah tidak keluar tapi ada bercaknya, dicuci itu
nggak hilang warnanya. Maka Nabi SAW mengatakan yakfi kilma wala yadurruki atharuhu. Cukup bagimu air untuk mencuci dan tidak masalah bekasnya. Ya, tidak masalah apa? Bekasnya. Karena memang darah itu, khususnya darah haid, agak sulit untuk menghilangkan sampai bersih, tidak terlihat lagi nodanya. Itu akan sangat sulit. Ya. Ya mungkin kalau di zaman ini mungkin ada pemutih atau yang lain sebagainya, ya. Tapi kalau misalkan dengan air saja itu akan sulit. Maka ini termasuk apa? Sesuatu yang dimaafkan. Kemudian beliau melanjutkan. Qala musannif rahimahullah taala, wa in kanatin najasatu ghaira musyahadatin. Dan apabila najis itu tidak terlihat, wahyal musammatu bil hukmiyah, dan ini yang dinamakan dengan najis hukmiyah. Wujud najisnya tidak ada tapi hukumnya masih najis. Itu namanya hukmiyah. Mengapa dinamakan hukmiyah? Fayakfi jaryul ma'i 'alal mutanajjisi biha. Maka cukup mengalirkan air di atas tempat atau di atas sesuatu yang terkena najis tadi. Walau marratan wahidah, meskipun dengan sekali tuang. Ya, meskipun dengan sekali tuang. Ya. Maka kalau ini najisnya sifatnya hukmiyah, misalkan tadi kena kencing kemudian kering sehingga tidak terlihat lagi bekasnya, baunya pun hilang. Tapi yakin tadi terkena kencing. Maka hukumnya masih najis karena tidak terkena air. Sedangkan untuk mensucikan najis harus menggunakan air. Maka cukup disiram sekali saja. Ya. Cukup disiram sekali saja. Ya. Dan yang utama atau yang afdol boleh disiram 3 kali. Tapi minimal 1 kali. Ya. Minimal 1 kali. Landasannya apa? Landasannya adalah hadis yang masyhur, kita tahu semua, hadis orang Arab yang kencing di masjid Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ya, yang akan membersihkan kencing tadi, ya, Nabi SAW mengatakan, hariku ala baulihi sajlan au sijlan min ma'in. Tuangkan ke atasnya satu ember air, ya, 1 wadah air. Dan dalam kaidah usul fikih bahwasanya al-amru la yufidu takrar, ya, ala rajih. Jadi pendapat yang kuat dari para ulama usul fikih bahwasanya satu perintah itu tidak memberikan dampak harus diulangi, ya, secara asal sampai ada landasan atau dalil lain yang mengharuskan diulangi. Maka kalau misalkan disiram sekali sudah hilang najisnya maka cukup. Ya, maka apa? Cukup. Maka ini dalil landasannya cuma sekali. Juga ada satu hadis yang kata Imam Nawawi rahimahullah taala, hadisnya ini ada seorang rawi yang para ulama hadis berselisih pendapat apakah rawi ini hadisnya dhaif atau hadisnya sahih. Ya, akan tetapi Imam Abu Dawud rahimahullah taala, karena hadisnya diriwayatkan Abu Dawud, mengatakan atau tidak memberikan komentar terhadap hadis ini, dan sesuai kaidahnya Imam Abu Dawud dalam Risalatuhu ila ahli Makkah, ya, tentang kaidahnya Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud itu, kalau ada hadis yang disiamkan fahuwa shalihun lil ihtijaj, maka dia bisa digunakan hujah. Apa hadisnya? Hadisnya adalah ucapan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, ya, ada sabda yang asar yang cukup panjang, tapi beliau di akhirnya beliau mengatakan wal ghuslu minal janabati marratan wa ghuslul bauli minats tsaubi marratan. Ya. Termasuk hal yang diajarkan Nabi SAW adalah mandi dari junub, ya, sekali, dan menyiram kencing yang ada di pakaian marratan sekali. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya. Ya. Baik. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah tentang najis mukhaffafah. Sebagaimana kita sedikit flashback kembali, ya, bahwasanya najis terbagi menjadi 3, najis mutawasitah, najis mughalladhah, najis mutawasitah, najis mukhaffafah. Najis berat, najis pertengahan, najis ringan. Ya.
Kita sudah menyinggung najis mutawassithah di pembahasan najis yang pertama kemarin. Dan beliau melanjutkan tentang pembahasan najis mukhaffafah. Ya, pembagian ini dilandaskan pada tata cara mensucikannya. Ya. Baik, maka beliau mengatakan, qala musannif rahimahullah taala, "Tsumma istathna al-musannifu minal abwal qauluhu." Kemudian mengecualikan musannif yaitu Imam Abu Syuja dalam matan takrib. Beliau mengecualikan dari hukum kencing, bahwasanya kencing itu najis yang harus disiram air. Qauluhu dalam mengatakan illa baulas sabi, kecuali kencing bayi laki-laki, anak kecil laki-laki, alladzi lam ya'kulit ta'am, yang belum atau yang tidak yang belum makan makanan. Maksudnya lam yatanawal makulan, yaitu belum mengkonsumsi makanan wala masyruban ataupun minuman ala jihati taghadzi, untuk kebutuhan makanannya, asupan nutrisinya, ya, kecuali air susu, ya. Fa innahu maka sungguhnya baulas sabi, kencing bayi laki-laki tadi, yaturu bi rasyil ma'i alaihi, menjadi suci dengan mencipratkan air di atasnya. Wala yustaratu firrashi sailan au sayalanul ma', dan tidak dipersyaratkan ketika menciprati air sampai ada aliran airnya. Fa in akala sabiyyu at-ta'ama, jika anak tadi sudah makan makanan, ala jihati taghadzi, untuk makanannya, ghusila bauluhu, maka akan dicuci kencingnya, qat'an, secara mutlak atau secara pasti. Makanya kalau sudah makan selain ASI, maka sudah harus dicuci, tidak boleh diperciki untuk mensucikannya. Wa kharaja bisabi as-sabiyah, dan tidak termasuk dalam ucapannya as-sabiyah yaitu anak perempuan. Wal khuntha, ataupun anak yang memiliki kelamin yang ganda. Fayusalu min baulihima, maka dari anak perempuan atau anak yang memiliki kelamin yang ganda, maka untuk mensucikan kencingnya wajib disiram, tidak boleh cuma dipercikkan. Ya. Maka ini penjelasan tentang kencing bayi antara laki-laki perempuan, ya, ataupun yang memiliki dua kelamin. Maka kita katakan kalau misalkan kencingnya itu adalah bayi laki-laki dan dia belum makan makanan selain ASI, ya, maka untuk mensucikan bekas kencing dari bayi tadi cukup mencipratkan air. Landasannya apa? Landasannya adalah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan selainnya, ya, dari Ummu Qais, bahwasanya beliau, ya, annaha atat bi ibnin laha saghirun lam yakulit ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang dengan anak yang kecil, anak laki-laki, belum makan makanan, masih menyusu, masih ASI, full ASI. Kemudian fa'ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi fabala ala thubihi. Maka beliau pun mendudukkan bayi tadi di atas pangkuan beliau dan bayinya kencing. Fada'a bima'in fanadhahahu wa lam yaksilhu. Maka beliau pun meminta air, kemudian nadhah itu mencipratinya. Ya, dan beliau tidak mencucinya. Tidak mencucinya. Ya. Baik. Dan di sini beliau menyampaikan, ya, tentang syarat najis itu disebut najis mukhaffafah dengan tata cara tadi, yaitu syarat yang pertama bayinya harus bayi laki-laki. Ya. Syarat yang kedua, dia belum mengkonsumsi apapun untuk makanannya kecuali ASI. Ya, kecuali ASI. Maka kalau bayinya itu bayi perempuan, maka harus disiram, dicuci. Kalau bayinya itu sudah mengkonsumsi selain ASI, maka juga harus sama dicuci. Ya, misalkan minum susu formula, ya, maka ini sudah tidak minum ASI. Karena susu formula itu sudah dibuat dari susu sapi plus tambahan yang lainnya, sehingga bisa menjadi bubukan. Maka harus dicuci seperti kencing yang normal, gitu ya, kencing yang normal.
Kemudian ada tambahan syarat yang tidak disebutkan di sini oleh musannif, tadi disebutkan oleh para fuqaha, yaitu dia belum mencapai umur 2 tahun. Karena umur 2 tahun itu batas minum ASI secara syariat. Ya. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyapih itu ketika sampai 2 tahun. Batasnya di situ. Maka kalau lebih dari situ, meskipun dia masih minum ASI, dihukumi najis mutawasitoh, kencing bayi tadi. Baik. Kemudian tata caranya beliau mengatakan, ya disucikan dengan, untuk najis mukhafafah disucikan dengan percikan air. Ya. Disucikan dengan percikan air. Dan para fuqaha menyampaikan, percikan air ini bagaimana? Percikan air itu harus mengenai seluruh bagian dari yang terkena kencing. Jadi harus ya'umul mahal istilahnya. Ya. Harus mengenai. Jadi misalkan taruhlah bayi itu kencing, ya, di sebagian dari meja ini misalkan. Ya. Maka tidak boleh mencipratinya, misalkan kencingnya step ini misalkan. Kemudian dia cuma ngambil air sekali, kemudian dia ciprat sekali. Maka ini tidak cukup. Terus bagaimana? Harus ya'umul mahal. Harus semuanya yang terkena kencing terkena cipratan. Ya. Bagaimana? Ya harus diratakan cipratannya ke seluruh ke seluruh bagian yang kena kencing. Dan tidak diharuskan sampai ada yang mengalir, menetes dari air, tidak harus. Yang penting basah terkena cipratan. Ya. Baik. Landasannya apa kok harus menyeluruh gini, enggak cuma sekali? Karena ada satu hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabiyin fabala ala thawbi fada'a bima'in. Nabi pernah didatangkan kepadanya, atau ada yang berdatang padanya, seorang anak kecil laki-laki, kemudian si anak laki-laki tadi kencing di pakaian Nabi, maka beliau minta air, fada'a bima'in fa'atba'ahu iyahu. Maka beliau pun ya mencari titik-titik kencing yang ada di pakaiannya. Dengan apa? Dengan air. Fa'atba'ahu iyahu, ya. Mengikutkannya kepadanya. Itu kalau secara bahasa. Tapi maksudnya apa? Al-Qistilani di sini mengatakan atba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-baul alladhi 'ala thawb al-ma'a bisabbihi alaihi. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari titik kencing yang dikencingi tadi dan beliau mengikutinya, menciprati dengan air. Ya. Baik. Dan beliau di sini juga menyebutkan ya syarat yang tadi sudah kita sebutkan, bahwasanya anak itu dengan syarat apa? Belum makan apapun kecuali ASI. Baik. Dan beliau mengatakan kemudian di akhir pembahasannya, dan ucapan beliau as-sabi, anak yang masih kecil, anak laki-laki, maka tidak masuk hukumnya kalau dia adalah sabiyah, ya. Sabiyah bayi perempuan. Kalau bayi perempuan harus apa? Disiram karena dihukumi mutawasitoh. Ya, landasannya apa? Landasannya adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud juga, ya, juga yang lainnya sahabat sunan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama yughsalu min baulil untha wa yundahu min baulidz dzakar. Ya, bahwasanya dicuci dari kencingnya anak perempuan dan diciprati air dari kencingnya anak laki-laki. Ya. Artinya diriwayatkan ashabus sunan. Yang menarik di sini adalah Al-Imam Al-Muzani rahimahullah taala. Imam Muzani siapa? Muridnya Imam Syafi'i. Memiliki kitab yang cukup fenomenal dalam fikih mazhab Syafi'i, yaitu Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani itu apa? Mukhtasar Al-Muzani itu adalah kumpulan ucapan Imam Syafi'i yang didengar langsung oleh Imam Muzani. Imam Muzani santrinya. Beliau menukil ucapannya Imam Syafi'i. Ya. Apa ucapannya Imam Syafi'i dalam Mukhtasar Al-Muzani? Beliau mengatakan, ya, wala yabinu li farqun bainahu wa baina baulis sabiyah. Ya. Beliau mengatakan, dan tidak ada perbedaan menurut Imam Syafi'i antara kencingnya laki-laki dan juga kencingnya perempuan. Dalam artian kencingnya perempuan pun boleh apa? Diciprat. Ya, ini faedah saja sedikit.
Tapi beliau mengatakan walau ghusila kana habbu ilai. Tapi kalau mau dicuci, maka itu lebih utama. Tapi kalaupun diciprati seperti bayi laki-laki, tetap sah. Itu maksudnya. Ini jadi hal yang ulama setelahnya, para ulama Syafi'i yang setelahnya, cukup menaruh perhatian pada ucapan Imam Syafi'i ini dalam Syarah Muzani. Akhirnya apa? Akhirnya yang menjadi pendapat mazhab Syafi'i berselisih atau tidak sesuai dengan ucapannya Imam Syafi'i sendiri. Nah, ini salah satu kaidah yang penting dalam mempelajari satu fikih ilmu, ya. Tidak serta-merta ucapan imam mazhab itu menjadi mazhabnya. Iya, tidak serta-merta. Iya. Kenapa? Karena setelahnya ada ulama-ulama yang datang setelahnya yang mentahrir, yang mendudukkan masalah dalam masalah fikih, sehingga mana yang kira-kira ini menyesuaikan dalil, sesuai kaidah imamnya, secara usul, secara furu, macam-macam, banyak pertimbangan. Makanya para ashab, para fuqaha Syafi'iyah mengatakan bahwasanya qaul Imam Syafi'i ini tidak diambil, tidak menjadi mazhab resmi beliau. Ya, maka tidak semua ucapannya Imam Syafi'i itu adalah mazhab Syafi'i. Sebagaimana kalau dalam fikih mazhab Hambali, Imam Ahmad itu punya banyak riwayat. Kadang satu masalah itu riwayat Imam Ahmad dalam satu riwayat mengatakan A, dalam satu riwayat mengatakan B, hukumnya beda. Hanya ditarjih ulama setelahnya, ya, dan alasan-alasan yang disebutkan. Ala kulli hal itu adalah sedikit faedah bahwasanya tidak serta-merta ucapannya Imam Syafi'i menjadi menjadi pendapat dalam mazhab Syafi'i itu sendiri. Akan tetapi itu sangat-sangat kecil sekali, ya, sangat-sangat sedikit, ya. Hampir bisa dihitung jari. Baik, kembali ke pembahasan. Kemudian pembahasan berikutnya, satu masalah berikutnya, yang dikenal dengan istilah para fuqaha urudul ma' 'ala najasah. Datangnya air ke atas najis. Ya. Datangnya air ke atas najis. Qal musannif rahimahullah taala, beliau mengatakan wa yushtaratu fi ghaslil mutanajjisi wurudul ma'i 'alaihi in kana qalilan. Dan dipersyaratkan ketika mencuci najis, membersihkan najis, ya, mengguyur najis dengan air, harus apa? Wurudul ma'i 'alaihi, yaitu air itu datang ke atasnya. Bukan najis dimasukkan air. In kana qalilan, jika airnya itu sedikit. Qalilan itu sedikit. Maksudnya sedikit apa? Qalilan ya kurang dari 2 kullah. Ya, kurang dari apa? 2 kullah. Fa in ukisa, apabila terbalik, jika najisnya dimasukkan ke dalam air, kemudian najisnya diangkat, lam yadhur, tidak menjadi suci. Jadi kita punya misalkan taruhlah ada baskom. Ada sapu tangan yang habis kena kencing. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah guyurkan air ke atas najis. Maka sapu tangannya menjadi suci. Kalau sudah hilang wujudnya, atharnya, bekasnya. Tapi kalau sapu tangannya dicelupkan ke air, kemudian diangkat, meskipun hilang bekasnya, dia masih najis. Najisnya hukmiyah. Kalau hilang wujudnya dan bekasnya. Ya. Baik. Amal ma'ul katsir fala farqa baina kaunil mutanajjis waridan au maurudan. Dan hukum ini hanya berlaku untuk air yang sedikit. Kalau airnya banyak, amal katsir, air yang banyak, fala farqa baina kaunil mutanajjisi waridan au maurudan. Kalau airnya katsir banyak, maka tidak ada perbedaan apakah najisnya yang datang ke air atau airnya yang datang ke najis. Misalkan ada sungai besar berantas, cuci baju, ada najisnya dimasukkan air, diangkat bersih. Apakah suci? Suci. Kenapa? Airnya katsir, banyak. Kulaten wa aktsar. Ya. Dan mungkin kita akan bertanya-tanya, dari mana para fuqaha itu berpikir hal semacam ini? Ya. Mereka berdalil dengan hadis yang cukup masyhur riwayat Imam Bukhari Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Idza staiqadha ahadukum min naumi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilahuma thalathan." Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia masukkan tangannya ke dalam wadah sampai dia cuci 3 kali.
Taib. Para fuqaha mengatakan atau para penafsir hadis ya, di antaranya Al-Birmawi dalam kitab beliau Al-Lami'us Sabih Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan wa fi dalilun anna qalilan najasah yanjusu ma warada alaihi minal ma'il qalil wa anna wurudal ma'i 'ala najasah yutahhir wa la yanjusu bima biha li annal ma' alladhi amarahu sallallahu alaihi wasallam bisabbihi 'alal ma' 'ala yadihi aqal minal ma'il alladhi abqahu fil ina' wa hakama bi taharatihi wa tathiruhu wa tathhirihi fa farqun baina wurudin najis 'alal ma' wa wurudil ma'ali. Intinya para fuqaha mengatakan bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur jangan masukkan air ke tangan ke dalam bejana yang ada airnya. Para fuqaha mengatakan, ini juga sempat kita sampaikan di syarah Umdatul Ahkam, kita ngaji Umdatul Ahkam, bahwasanya para ulama mengatakan kalau misalkan itu ada najisnya yang ada di tangannya, ketika dimasukkan ke dalam air maka itu akan mempengaruhi airnya. Airnya jadi apa? Mutanajis. Ya. Maka tidak bisa mensucikan najis ketika air itu mutanajis. Airnya saja sifatnya mutanajis, bagaimana mau mensucikan najis, sedangkan syarat mensucikan najis adalah air itu suci mensucikan. Ya. Maka tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya. Pembahasan yang berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah najis-najis yang dimaafkan. Ya, masalah berikutnya. Ada beberapa najis yang kita katakan itu najis. Tidak kita katakan itu suci. Kita katakan itu najis. Namun dalam beberapa kondisi najis itu bisa termaafkan. Ya, karena 1-2 alasan yang disebutkan oleh para fuqaha. Maka di sini beliau mengatakan, qala wala yu'fa an syai'in minan najasat, dan tidak dimaafkan sedikit pun dari najis yang ada kecuali illa al-yasira minad dami wal qayhi. Kecuali sedikit ya, kecuali darah yang sedikit atau qayh, nanah yang sedikit. Ya. Darah yang sedikit atau nanah yang sedikit. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya jumhur mazhab yang 4 ya, semuanya mengatakan bahwasanya darah itu najis. Ini jumhur ya, perkataan jumhur fuqaha 4 mazhab mengatakan darah itu najis. Ya, darah itu najis. Taib. Akan tetapi darah ini bisa dimaafkan. Dia dianggap najis tapi najis yang dimaafkan sehingga bisa sholat dengannya. Ya. Yaitu apa? Beliau mengatakan illal yasir minad dam, darah yang sedikit. Ya. Darah yang sedikit. Ya. Kalau darahnya itu adalah darah yang sedikit, ya. Yang mana darah yang sedikit tadi entah darahnya sendiri atau darah dari unsur yang lain. Ya. Darahnya sendiri atau darah dari unsur yang lain di luar dirinya. Misalkan ada nyamuk atau apa ya yang mati kemudian darahnya ada di kakinya misalkan, maka ini najis, maka dia dihukumi najis tapi dimaafkan. Ya, ini kalau darahnya dari luar unsur dirinya dia dimaafkan kalau dia sedikit. Kalau dia sedikit. Baik. Kemudian adapun qayh, kenapa juga dihukumi najis? Nanah, kenapa dihukumi najis? Karena nanah itu adalah darah. Nanah itu darah, cuma kan dia darah putih kan seperti itu. Maka dihukumi sama dengan darah yang berwarna merah karena masih satu hukum. Ya. Fayu'fa anhuma fi thawbin aw badan. Maka dimaafkan dari keduanya di baju ataupun di badan. Ya. Wa tasihhu sholatu ma'ahuma, dan sah salat bersama dengan darah yang sedikit tadi. Ya, dimaafkan salat bersama dengan darah yang sedikit tadi. Ya.
Kalau misalkan ada darah nyamuk atau darah kutu atau darah hewan ada di kakinya pas dia sholat, maka dimaafkan. Ini kalau darah itu berasal dari luar dirinya. Bagaimana kalau itu darah dirinya sendiri? Maka para fuqaha mengatakan, kalau darah dirinya sendiri, maka dimaafkan meskipun itu banyak, selama masih ada di tubuhnya. Meskipun itu banyak, selama masih ada di tubuhnya. Ya. Maka dimaafkan sehingga sholatnya dianggap sah. Alasannya apa? Alasannya adalah riwayat ya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya yang disebutkan oleh di antaranya disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra, juga Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya. Ya. Di situ beliau ketika salat subuh dibangunkan untuk salat subuh atau diingatkan untuk salat subuh, sedangkan kondisinya beliau sedang terluka, yang jari lukanya mengeluarkan darah. Di zaman itu masih belum ada obat yang bisa menghentikan darah dari luka yang cukup dalam, cukup fatal, maka darahnya tetap mengalir. Dan Nabi dan sahabat Umar ketika diperingatkan untuk salat subuh, maka beliau langsung salat dan beliau mengatakan, ya, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian dari Islam orang yang meninggalkan salat. Ya. Kemudian disebutkan oleh orang yang hadir di situ, fal shalla Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa jurhuhu yas'ubu daman. Dan beliau salat sedangkan dari lukanya keluar darah. Ya. Maka para fuqaha mengatakan kalau misalkan darahnya itu darahnya sendiri, selama tidak keluar dari tubuhnya atau tidak keluar dari dirinya sendiri, maka dimaafkan. Tapi kalau terkena ke benda lain, ya, maka ini tidak dimaafkan. Baik. Maka ini termasuk najis yang dimaafkan. Nah, kalau intinya adalah darah dilihat ya dari dua sisi. Kalau darahnya orang lain atau unsur lain dari luar tubuh, maka dimaafkan kalau sedikit, kalau banyak tidak. Kalau darahnya sendiri dimaafkan, baik banyak ataupun sedikit, selama tidak keluar dari batas tubuhnya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa illa ma'ai syai'un, dan kecuali sesuatu, la nafsalahu sa'ilatan, yang tidak memiliki darah yang mengalir, kadzubabin wa namlin, ya, seperti lalat ataupun semut, idza waqa'a fil ina wa mata fihi, jika terjatuh di dalam wadah dan dia mati di dalamnya, fa innahu la yunajjisuhu, maka bangkai tadi tidak menajisi air yang ada di wadah. Ya, maka ini termasuk najis yang dimaafkan. Kita tahu bangkai itu najis, ya. Bangkai itu adalah najis, ya. Makanya Nabi SAW ketika melihat ada bangkai kambing yang tergeletak, maka Nabi SAW halan tafa'tum biha, ya, kenapa kalian tidak memanfaatkannya? Maka Nabi SAW, ya Rasulullah, al-maitah, ya Rasulullah, ini bangkai, maksudnya bangkai ya najis, nggak dimanfaatkan. Maka Nabi SAW menyampaikan, idza dubighal ihab faqad tahur, jika kulit itu disamak maka menjadi suci, tidak menjadi najis. Baik, maka bangkai najis. Ya, bangkai itu apa? Najis. Ya. Hukum asalnya. Hanya saja kalau bangkai hewannya itu kecil. Bangkai hewannya apa? Kecil. Batas kecil dan besar apa? Ketika tidak ada darah yang mengalir saat anggota tubuh hewan itu disobek atau dipatahkan atau dilepaskan. Ya, yang disetakan oleh para fuqaha, la nafsalahu sa'ilah, ya, tidak ada darah yang mengalir. Maka ini dimaafkan. Ya. Ya, maka ini dimaafkan. Ya, maka ketika dia masuk ke dalam, landasannya apa? Landasannya hadis yang masyhur, hadis lalat yang masuk ke wadah, Nabi menyuruh apa? Malah celupkan lalatnya. Ya. Tentu Nabi ketika menyuruh sesuatu bukan menyuruh untuk hal yang dilarang, maka itu boleh. Dan ketika Nabi SAW memerintahkan untuk mencelupkan, maka kalaulah misalkan benda airnya itu jadi najis, tentu akan menjadi hal yang sia-sia. Sedangkan Nabi tidak menyuruh untuk hal yang sia-sia. Maka itu menunjukkan ini dimaafkan. Tapi tetap kita hukumnya apa? Bangkainya itu najis. Tapi najis yang dimaafkan. Jadi ada istilah yang penting yang perlu kita ketahui. Ada yang namanya najis,
ada yang non najis, ada dia najis tapi dimaafkan. Ya. Taib. Wa fi ba'dhin nusakhi idza mata fil ina, jika dia mati dalam wadah tersebut. Kemudian beliau mengatakan wa afhama qauluhu waqa'a, dan memberikan pemahaman dari ucapan Abu Suja ketika mengatakan waqa'a ai bi nafsihi, yaitu terjatuh dengan sendirinya. Annahu law turih ma la nafsa lahu sa'ilatan fil ma'i. Ya, maka kalau misalkan sengaja dimasukkan, misalkan apa? Lalatnya sengaja dimasukkan ke sesuatu yang cair, dharra, maka menajisinya. Mengapa? Karena dia dimaafkan ketika itu adalah sesuatu yang sulit untuk dihindari. Terkadang ada semut yang masuk ke gelas kita, kan gitu. Ya, ada teh, kemasukan semut, kemasukan lalat. Sesuatu yang sulit dihindari. Maka syarat memberikan kelapangan, keluasan. Tapi apakah seluas-luasnya? Tidak. Imam Syafi'i mengatakan al-amru idza dhaqa tasa' wa idza tasa' dhaqa. Perkara itu kalau dia sempit dikasih perluasan. Tapi kalau dia terlalu luas juga dipersempit kembali. Jadi perkara itu diberikan keluasan tapi tidak diluas-luaskan. Maka ada batasan-batasan. Maka kalau misalkan itu karena perbuatan dirinya sendiri, padahal sudah diberikan rukhsah keringanan, maka dia tidak dimaafkan. Dan kembali ke hukum asal. Hukum asalnya najis. Ya. Maka kalau misalkan sengaja dimasukkan ke dalam tehnya, misalkan ada lalat, ya, dimasukkan ke tehnya, ya, maka menjadi mutanajis dan mati misalkan lalatnya di situ. Jadi apa? Mutanajis. Wa huwa banja sama bihi Rafi'i fi syarhi shaghir wa lam yata'arrad li hadhil mas'alah fil kabir. Dan ini yang disebutkan Imam Rafi'i dalam syarah shaghir dan beliau tidak menyebutkan di dalam syarah Al-Kabir. Imam Rafi'i rahimahullah taala, beliau salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i dalam fikih. Imam Rafi'i rahimahullah taala, beliau memiliki banyak sekali kitab. Di antara kitab yang cukup masyhur adalah kitab Syarah Shaghir dan Syarah Kabir. Syarah Shaghir dan Syarah Al-Kabir. Yang mana kedua syarahnya ini adalah mensyarah satu kitab saja. Yaitu kitabnya Imam Al-Ghazali Al-Wajiz. Ya. Kitab Al-Ghazali Al-Wajiz itu syarah oleh Imam Syafi'i dengan dua syarah. Syarah Al-Kabir dan Syarah As-Shaghir. Ya. Ada Syarah As-Shaghir mafqud, ya, tidak diketahui, masih belum dicetak. Manuskripnya pun belum tahu. Kalau Syarah Kabir maka ini sudah dicetak. Sekitar ada 13 jilid. Ya. Taib. Wa idza kasurat, ya, maitatu ma la nafsa lahu sa'ilatan. Ini juga pengecualian untuk najis bangkai kecil yang dimaafkan. Pengecualiannya apa? Jika banyak bangkainya, bangkai hewan yang tidak memiliki darah mengalir, jika banyak, wa ghayyarat, dan merubah ma waqa'at fihi, yang dia terjatuh di dalamnya, najasathu, maka dia menajiskan. Maka syaratnya bangkai tadi tidak menajiskan air ada dua. Bukan tidak menajiskan, dimaafkan bangkainya, ya. Dimaafkan bangkainya ada dua. Yang pertama, bangkai hewan yang tidak memiliki darah. Kemudian syarat yang kedua, dia jatuh dengan sendirinya, bukan karena sebab manusia. Syarat yang ketiga, bangkainya tadi tidak merubah air. Bangkainya tadi tidak sampai merubah air tersebut. Maka kalau merubah air, maka airnya menjadi apa? Mutanajis. Ya. Taib. Kemudian, qala musannif rahimahullah taala melanjutkan. Wa idza nasha'at hadhihi al-maitatu minal ma'i'. Dan apabila bangkainya itu dari satu hewan yang memang muncul dari dalam air itu. Kadu di khallin. Seperti cacing, ya, atau mungkin ulat larva yang ada di dalam cuka, wa fakihatin, atau ulat yang ada dalam buah, lam tunajishu qat'an, maka tidak menajisinya sama sekali. Ya, kadang mungkin di dalam air karena mungkin enggak dipakai, di situ muncul jentik-jentik nyamuk, ya, dan dia keluar dari dalam air memang, karena berasal dari situ. Maka kalau jentik nyamuknya mati, apakah dia menajisi air karena dia bangkai? Maka di sini mengatakan kalau hewannya itu memang muncul dari air, maka dia tidak menajisi sama sekali. Ya, tidak menajisi sama
sama sekali. Taib. Wa yustathna ma'a ma dzukir huna masailu madhkuratun fil mabsutat, dan dikecualikan ya juga beberapa masalah yang disebutkan dalam kitab-kitab yang lebih panjang, sabaqa ba'duha fi kitabit taharah, yang sudah beberapanya ya pembahasannya berlalu dalam kitabut taharah. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang najis mughalladhah, tentang najis mughalladhah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wal hayawanu kulluhu tahirun. Dan hewan itu semuanya suci hukum asalnya. Ini kaidah. Bahwanya semua hewan hukum asalnya suci. Ya, maka kalau menyentuh hewan apapun itu, ya, harimau, singa, buaya, kucing, ya, hukum asalnya suci, tidak najis. Illal kalba wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma, atau yang lahir dari keduanya, au min ahadihima, atau dari salah satu dari keduanya. Ya. Ma'a hayawanin tahirin, yang kawin dengan hewan suci, hewan lain, misalkan anjing dikawinkan dengan hewan lain kemudian muncul keturunannya, maka ini juga dihukumi apa? Najis seperti anjing atau babi tadi. Wa ibaratuhu tasduku bi taharatid dud al mutawallid minan najasah, ya. Dan apa yang disebutkan al-musannif itu juga berlaku bagi cacing, ya, larva yang keluar dari bangkainya. Wa huwa kadzalik, maka hukumnya sama. Ya, baik. Maka di sini beliau menyampaikan tentang najis mughalladhah. Najis yang terakhir dari najis dalam mazhab Syafi'i ada najis mutawassithah atau mukhaffafah, yang terakhir mughalladhah. Mughalladhah itu adalah najis yang ketika membersihkannya harus minimal dengan 7 siraman air. Minimal dengan 7 siraman air, salah satunya dicampur dengan tanah. Dan najis mughalladhah kalau dalam mazhab Syafi'i adalah dari 2 hewan, yaitu anjing dan juga babi. Ya. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang masyhur, idza walagal kalbu fi ina ahadikum, ya. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, jika seekor anjing menjilat wadah seorang dari kalian, ya, falyarikhu tsumma yaksilhu sab'a mirarin. Maka hendaknya dia tumpahkan yang ada di dalam wadah itu dan dia cuci 7 kali. Ya, dan dia cuci 7 kali. Maka Nabi SAW menyuruh menumpahkan apapun yang ada di wadah yang sudah dijilat anjing. Di situ menunjukkan bahwasanya hukum asalnya membuang-buang makanan atau membuang-buang sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan itu tidak diperbolehkan. Dan Nabi tidak pernah melakukan itu. Nah, kalau sampai Nabi melakukan, maka itu ada alasannya. Dan para fuqaha menyatakan alasannya karena dia najis. Sehingga wadahnya pun harus dicuci. Ya, itu kalau anjing. Adapun kalau babi, para fuqaha Syafi'iyah mengkiaskan terhadap anjing. Yang mana anjing saja, ya, anjing saja, itu masih ada yang diperbolehkan untuk dipelihara. Seperti anjing apa? Anjing untuk berburu, anjing untuk menjaga, anjing untuk gembala, ini diperbolehkan. Ya. Adapun babi itu tidak diperbolehkan sama sekali. Maka para fuqaha mengatakan, ya, babi itu aswa'u halan, lebih buruk kondisinya daripada anjing. Makanya ya yang menjadi pendapat mazhab Syafi'i, dalam fikih mazhab Syafi'i, babi pun hukumnya najis mughalladhah. Dalilnya apa? Qiyas. Hanya saja Imam Syafi'i di sini, Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan beliau lebih memilih pendapat najisnya babi itu tidak najis mughalladhah, ya, tapi najis biasa saja. Tidak perlu 7 kali, sekali pun cukup. Imam Nawawi rahimahullah taala. Tapi kenapa kok pendapatnya Imam Nawawi tidak menjadi pendapat mazhab Syafi'i? Ya, karena menyelisih jumhur banyak atau hampir mayoritas semuanya, hampir semuanya ulama mazhab Syafi'i. Jadi pendapat beliau dianggap syadz dalam mazhab. Baik. Ala kulli hal itu tentang najis anjing dan juga babi. Mungkin adzan terlebih dahulu, kemudian kita akan lanjutkan sedikit.
Beliau melanjutkan, qala musannif rahimahullah wa ibaratuhu tasduqu bi taharati dudil mutawallidi minan najasah wa wakadzalik. Dan ucapan beliau bahwasanya setiap hewan adalah suci kecuali anjing dan babi. Maka termasuk juga suci kalau itu adalah cacing ulat yang keluar dari bangkai. Maka kalau ada bangkai kemudian keluar darinya cacing, maka hewannya ini suci. Mungkin terkena najis, maka cukup disiram sekali, selesai. Ya. Atau mungkin kalau bangkai anjing atau babi disiram 7 kali dengan campuran tanah, maka menjadi suci. Ya. Hewannya suci, mungkin terkena najis, tapi asal hewannya adalah suci. Karena kaidahnya apa? Kullu hayawan tahir. Ya, setiap hewan adalah suci ilal kalb wal khinzir. Kemudian beliau membahas tentang bangkai, najisnya bangkai. Qala wal maitatu kulluha najisatun illa samaka wal jarada wal adami. Dan bangkai seluruhnya adalah najis kecuali bangkai ikan, bangkai belalang dan bangkai manusia. Wa fi ba'dhin nusakh ibnu Adam, ya. Dan sebagian naskah, sebagian manuskrip disebutkan anak Adam. Maksudnya adalah maitatu kullin minha fa innaha thahirah. Maksudnya adalah bangkai dari semuanya, 3 hal tadi, maka semuanya adalah suci. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan, hukum asalnya bangkai adalah najis, ya, kecuali tadi yang pertama ikan, ya, karena dalam hadis yang masyhur Nabi SAW ditanya tentang laut, maka beliau mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Bangkainya halal, ya, halal menunjukkan dia suci. Kemudian yang berikutnya adalah al-jarad karena ada hadis yang lain yang menyampaikan bahwasanya
Uhillat lana maitatan ya, as-samak wal jarad ya. Dihalalkan bagi kita dua bangkai yaitu ikan dan belalang. Ya, adapun manusia maka jelas Nabi SAW mengatakan innal mu'min la yanjus. Orang mukmin tidak najis. Pembahasan berikutnya adalah mensucikan dari bangkai mensucikan dari najis mughalladhah. Bagaimana caranya? Ya, masal berikutnya. Beliau mengatakan, qala wa yugsalul ina'u min wulughil kalbi wal khinziri. Dan dicuci wadah itu dari jilatan anjing atau babi sab'a marratin 7 kali bima'in tahurin dengan air yang suci mensucikan. Ihdahunna salah satunya mashubatan diiringi biturabit tahur dengan tanah yang suci. Ya'ummul mahallal mutanajjis yang mencakup atau yang mengenai seluruh bagian yang terkena najis tadi. Fa in kanal mutanajjisu bima dzukira ya. Apabila benda yang terkena najis dari yang disebutkan fima injarin gadirin di dalam wadah di dalam air yang mengalir yang air tadi kecoklatan karena tercampur tanah seperti sungai. Kafamururu sab'a jarayatin alaihi, maka cukup ya dialirkan atau dihadapkan bendanya tadi ke aliran air yang coklat karena tercampur tanah ya 7 kali bila ta'firin tanpa harus ditambah debu lagi. Baik. Maka di sini beliau mengatakan ya, tata cara mensucikan benda yang terkena najis anjing atau babi adalah dengan disiram air. Dan salah satu siraman air ini menggunakan tanah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya airnya dicampur tanah. Ya, boleh di awal basuhan atau boleh di basuhan kedua atau boleh di basuhan terakhir. Tapi para fuqaha menyatakan dianjurkan untuk tidak di basuhan terakhir. Kenapa? Supaya nanti basuhan terakhir itu air saja. Sehingga air yang terakhir bisa membersihkan sisa debunya juga. Ya, itu yang disampaikan oleh para fuqaha. Ya. Landasannya apa? Jelas hadis yang masyhur tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil qalb an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab. Ya, maksudnya cara mensucikan wadah yang terkena jilatan anjing dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah ya. Baik, dalam riwayat disebutkan ats-tsaminah afiruhu biturab. Ya, ada lafaz ta'fir. Ta'fir itu apa? Ta'fir itu mencampur. Ya, jadi tanahnya bukan digosok-gosok gitu, bukan. Tapi apa tanahnya dicampur air. Baik, kemudian beliau mengatakan, nah kalau misalkan taruhlah ada sungai, ya sungainya itu coklat karena di situ sungainya bawahnya tanah, ya sehingga sudah tercampur tanah. Maka bagaimana? Apakah perlu bawa tanah lagi? Beliau mengatakan tidak perlu. Cukup ya wadah tadi ditaruh di situ sehingga ada 7 kali guyuran air atau aliran air yang mengenainya, maka sudah selesai. Ya, tidak perlu bawa tanah lagi. Karena itu sudah airnya tercampur apa? Tanah. Dan beliau mengatakan, wa idza lam tazul ainun najasatil kalbiyah. Dan apabila tidak hilang wujud najis anjingnya, ya misalkan ada kotoran anjingnya, illa bisiti ghasalatin masalan, kecuali dengan 7 kali diguyur. Ya. Husibat kulluha ghaslatan wahidatan. Maka 7 kali dianggap sekali. Kenapa dianggap sekali? Karena masih belum menghilangkan wujud najisnya. Ya, menghilangkan wujud najisnya. Ya. Taib. Wal ardu turabiyah la yajibu turabu fiha 'alal asah. Ya. Adapun kalau yang terkena najis anjing itu adalah tanah. Misalkan anjing kencing di tanah. Bagaimana cara mensucikan tanahnya itu? Maka cara mensucikan guyur dengan air 7 kali. Duh, nggak dicampur tanah, nggak perlu. Kenapa? Karena itu sudah tanah. Ya. Karena sudah tanah, jadi tidak perlu dicampur air. Baik. Nah itu untuk membersihkan najis yang mughalladhah. Ya, jadi yang pertama hilangkan dulu wujud najis kalau misalkan ada. Hilangkan dulu wujud najis. Baru di situ dihitung 7 kali basuhannya. Ya. Baik. Kemudian masalah yang berikutnya adalah najis mutawassithah. Qala wa yughsalu min sa'ir ay baqi an-najasat, dan disiram dari najis yang selainnya marratan wahidatan
sekali, wa fi ba'din nusakh marratan. Ya, sebagian naskah cukup marratan yang menyebutkan lafadz marratan. Ta'ti alaihi yang berada pada tempat yang terkena najis. Wa thalathatu wa fi ba'din nusakhi wa thalathatu wa thalathu fi ba'din nusakhi wa thalathatu, dan 3 kali bita ya dengan ta afdalu lebih utama. Adapun untuk najis yang selain najis mughalladhah dan najis mukhaffafah, maka cara membersihkannya, mensucikannya bagaimana? Maka dengan diguyur air. Ya, ketika sudah hilang wujud najisnya diguyur air sekali. Ya. Dan kalau mau afdal 3 kali. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tentang bangun tidur dianjurkan apa? Membasuh tangannya 3 kali. Di situ Nabi mengatakan kalau tangannya tidak yakin ada najisnya saja tetap dianjurkan 3 kali, apalagi kalau ada najisnya. Baik. Kemudian masalah ya, tinggal 2 masalah lagi. Masalah ghasalatun najasah. Bekas air cucian najis. Jadi ada misalkan ada najis, kemudian di sini ada air untuk mengguyur najis. Kemudian ada airnya diwadahi misalkan. Maka ini air bekas mensucikan najis. Ini bagaimana hukumnya? Statusnya bagaimana? Maka beliau mengatakan qala wa'lam anna ghusalatan najasati ba'da taharatil mahallil maksul tahiratun. Ketahuilah bahwasanya air bekas cucian najis setelah sucinya tempat yang disucikan, maka airnya dihukumi suci inin fasalat ghaira mutaghayyiratin, jika airnya sudah terpisah dari najis dan tidak ada yang berubah. Walam yazid waznuha ba'dan fisaliha, dan tidak bertambah jumlah kadar airnya setelah terpisah dari najis. Amma kana ba'da tibari miqdari ma yatasharrabuhul maksulu minal ma, ya. Dari apa yang sudah dianggap dari ukuran apa yang diserap ya oleh air dari tempat yang dilewati dari najisnya tadi. Hadza illam tablugh kullataini. Ini jika airnya tidak mencapai 2 kulah. Fa in balaghat huma, maka jika mencapai 2 kulah fasyartu adamut taghayyur, maka syaratnya cukup tidak ada yang berubah. Taib. Kita katakan air bekas menghilangkan najis itu dibagi menjadi 2, air yang sedikit dan air yang banyak. Kalau air yang banyak dia dihukumi suci dengan 1 syarat, yaitu tidak berubah. Ya, tidak berubah. Ya, jadi habis membersihkan najis, airnya enggak berubah dan airnya banyak, lebih dari 2 kulah atau lebih. Maka ini dihukumi apa? Suci. Kalau airnya sedikit, kurang dari 2 kulah, ya, maka ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, airnya tidak ada yang berubah setelah digunakan untuk mensucikan najis tadi. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, benda yang disucikan sudah suci. Benda yang disucikan sudah suci. Ya, kalau airnya sedikit ya. Benda yang disucikan sudah suci. Maka kalau benda yang disucikan masih belum suci, maka masih belum dihukumi suci. Air sisa membersihkannya tadi. Syarat yang ketiga, tidak ada yang berubah, bendanya sudah suci yang disucikan. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, takaran airnya tidak bertambah. Karena tahu kalau misalkan takaran airnya bertambah setelah melewati najis, bisa jadi itu terkena atau tertambahi dari unsur najis, maka dihukumi najis. Ya. Maka dengan 3 syarat tadi, air itu dihukumi apa? Suci. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka dihukumi apa? Najis. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah istihalah. Istihalah itu apa? Istihalah itu adalah perubahan zat najis ke bentuk yang lain, itu istihalah. Ya. Qala musannifu rahimahullah taala walamma faragal musannifu mimma yadhuru bil ghasli. Dan setelah selesai penulis membahas tentang hal-hal yang bisa suci dengan dibasuh, syara'a fi ma yadhuru bil istihalah, maka beliau membahas hal-hal yang bisa suci dengan perubahan wujud. Berubah. Istihalah, dan beliau mengatakan istihalah itu apa? Wahyal inqilabu syai'i min sifatin ila sifatin ukhra, yaitu perubahan sesuatu dari satu sifat ke sifat yang lain. Misalkan zat yang padat menjadi cair, yang cair menjadi padat, atau mungkin berubah ya, macam-macam.
Faqala, maka musannif di sini atau Abu Syuja mengatakan wa idza takhallatil khamratu bi nafsiha tahurat. Kalau khamr, kalau miras itu berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada unsur yang dimasukkan ke dalamnya, maka cukanya suci. Wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha, apabila dia jadi cuka dengan melemparkan satu benda atau mungkin ada satu benda yang ada di situ, obatnya untuk menjadi cuka misalkan, lam tathur, maka nanti kalau jadi cuka dia tidak suci. Baik, perlu kita ketahui kalau orang dahulu membuat cuka, bukan cuka pabrikan ya. Kalau sekarang cuka pabrikan itu tidak perlu bikin khamr untuk membuatnya karena dia sudah diproses secara kimiawi. Tapi zaman dulu kalau orang ingin buat cuka, dan juga salah satu bahan makan penting, itu mereka harus buat khamr dulu. Buat khamr dulu. Kalau sudah jadi khamr, maka diproses selanjutannya. Yaitu untuk menjadi apa? Cuka. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, maka cuka zaman sekarang mutlak bersih, mutlak suci. Kenapa? Karena dia tidak menjadi khamr. Ya. Karena dia langsung ada sari buah kemudian langsung dikasih zat kimia sehingga tidak perlu menjadi khamr. Tapi kalau zaman dahulu enggak, harus jadi khamr dulu. Maka di sini ini kan perubahan khamr jadi cuka. Ini namanya istihalah. Iya, istihalah. Kalau sudah jadi cuka dia tidak memabukkan. Kalau jadi khamr memabukkan. Nah, sudah berubah. Maka di sini bagaimana hukumnya? Maka kalau khal tadi, cuka tadi dirubah ketika masih khamr dengan memasukkan satu benda, maka ketika jadi cuka nanti najis. Karena khamr dalam mazhab Syafi'i dan juga beberapa ulama yang lain mengatakan khamr itu najis. Khamr itu najis. Ya. Ketika dimasukkan satu benda, bendanya masuk ke bendanya najis, maka dia jadi mutanajis. Terkontaminasi najis. Ketika khamrnya ada di cuka, di situ aja ada benda yang mutanajis, maka otomatis cukanya juga terkena najis, maka tidak boleh. Tapi kalau murni dibiarkan saja, ya, atau mungkin ditaruh di bawah sinar matahari, ya, atau mungkin hal yang lain, tanpa memasukkan benda apapun, tanpa ada benda apapun di dalam khamrnya, maka dihukumi suci. Ini adalah istihalah, ya, istihalah. Dan dalam mazhab Syafi'i, ya, hukum asalnya benda yang najis tidak bisa menjadi suci dengan istihalah. Itu hukum asalnya. Kecuali beberapa hal. Di antaranya disebutkan Syirazi dalam Muhadzab, juga Imam Nawawi dalam syarahnya Al-Majmu'. Di antaranya yang pertama adalah khamr berubah jadi cuka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kulit yang najis, kulit bangkai, kemudian disamak, maka jadi suci. Ya. Kemudian yang berikutnya, di antaranya adalah telur hewan yang berada di dalam tubuh bangkai hewan, ya. Kemudian diambil dari bangkai hewan, ya. Kalau telurnya dihukumi najis karena dia masuk dalam bangkai, ya, diambil telurnya, kemudian telurnya netes, keluar hewan baru. Maka berubah dari telur menjadi hewan, maka ini dihukumi suci. Meskipun dia awalnya najis ketika jadi telur, karena telurnya telur bangkai. Ya. Hewannya mati, di dalamnya ada telur, telurnya dikeluarkan gitu maksudnya. Berbeda kalau telurnya sudah di luar, masa suci. Maka selain itu tidak ada yang namanya istihalah, atau istihalah tidak membuat benda najis menjadi suci. Maka kalau ada satu benda najis dirubah wujudnya ke wujud lain, kalau bendanya itu najis maka tidak bisa menjadi suci. Maka di sini kalau misalkan kita tarik ke dalam ranah kontemporer gitu ya, ranah kontemporer. Kalau sesuai kaidah mazhab, kita tidak menutup mata bahwasanya sebagian ulama ada yang mengatakan bisa istihalah. Bahkan beberapa ulama mengatakan kalau ada anjing mati jadi bangkai terus ditutup dengan garam, ya, beberapa waktu yang lama dibuka tidak ada bangkainya sama sekali, semuanya jadi garam. Apakah garamnya tadi suci atau najis? Ya. Maka kalau sesuai kaidah mazhab dan banyak dari para ulama, ya, maka ini tetap najis. Tidak bisa. Meskipun sudah wujudnya ganti jadi garam. Ya. Tapi ada satu dua ulama, beberapa ulama juga yang menyebutkan dia suci karena sudah berubah wujud. Nah, kalau misalkan ada obat misalkan yang dia dibuat dari bangkai,
atau dibuat dari bahan najis, mungkin dari najisnya babi atau najisnya anjing, maka ketika diproses, ya, maka ini tidak bisa menjadi suci. Kalau sesuai dengan kaidah mazhab. Karena hukum asalnya untuk merubah satu yang statusnya jelas najis menjadi suci itu butuh dalil. Karena benda itu dihukumi najis berlandaskan dalil. Kalau mau menghukumi najis menjadi suci maka juga berlandaskan dalil. Ya. Sedangkan tidak ada dalil dalam masalah ini kecuali beberapa hal yang dikecualikan. Karena ada dalilnya, alasannya. Karena ada alasannya. Atau mungkin kencing, ya, ada kencing kemudian dikumpulkan, kemudian disublim atau apa itu, kemudian diambil cuma cairannya saja, airnya, ya, air murninya saja, maka juga tidak bisa diminum karena dia benda najis gitu ya. Dan yang semisalnya. Demikian wallahu taala alam, ya, mohon maaf karena mungkin terlalu lama. Ya, semoga apa yang kita bahas memberikan manfaat. Selesai kita bahas kitabun najah atau babun najasah. Insyaallah kita bahas pada pembahasan berikutnya dengan bab-bab yang berikutnya. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.